bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rinda Rahmawanti dari kelas 10 Merdeka 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksponen. Langsung saja kita ke pembahasan. Nah, apa sih eksponen itu? Eksponen adalah operasi matematika yang melibatkan pangkat atau kuasa. Dalam eksponen ada dua komponen utama. Yang pertama ada basis atau bilangan pokok, bilangan yang dipangkatkan. Dan yang kedua ada pangkat, bilangan yang menunjukkan berapa kali basis dikalikan dengan dirinya sendiri. Jika A adalah basis atau bilangan pokok dan M adalah pangkat, maka kita bisa menulisnya seperti ini. A pangkat M sama dengan A kali A kali A kali titik-titik-titik kali A sebanyak M. Artinya, A pangkat M adalah hasil perkalian A dengan dirinya sendiri sebanyak M, atau kita bisa menyebutnya dengan perkalian berulang. Contohnya 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. 2 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali atau sebanyak pangkat. Contoh yang kedua, 3 pangkat 4 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 81. 3 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Satu contoh lagi. 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. 4 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Kita masuk ke sifat-sifat eksponen. Berikut sifat-sifat eksponen. A, B merupakan bilangan real di mana A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, M dan N merupakan bilangan bulat. Sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Ingat, A itu bilangan real atau bilangan pokok. Contoh dari sifat yang pertama. Contoh. 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 7 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 9. Itu untuk contoh yang pertama. Sifat yang kedua, kita bisa menulis A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Contoh. 4 pangkat 5 per 4 pangkat 3 sama dengan
4 pangkat 5 dikurang 3 sama dengan 4 pangkat 2. Sifat yang ketiga, kita bisa menulis dalam kurung A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Contoh, dalam kurung 2 pangkat 4 kurung pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 8. 4 kali 2 sama dengan 8. Sifat yang keempat, kita bisa menulis dalam kurung A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh, dalam kurung 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Sifat yang kelima, dalam kurung A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contoh, dua per 3 dalam kurung pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Sifat yang keenam adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Mengapa 1? Ketika kita tidak mengalihkan A sama sekali, artinya A pangkat 0 hasilnya adalah identitas perkalian yaitu 1. Ini karena 1 adalah bilangan yang tidak mengubah hasil perkalian. Dan sifat yang terakhir, sifat ketujuh adalah A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Mengapa seperti ini? Dari negatif menjadi positif. Jadi N-nya dipindah ruaskan agar positif. Contoh, lima pangkat min negatif 1 sama dengan 5 per 5 pangkat 1. Dipindah ruaskan dari negatif menjadi positif. Di sini saya akan membuat soal. 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat negatif 4. Nah, gimana sih cara ngerjainnya? Gini ya cara ngerjainnya. Kita lihat yang pertama 2 ini dikali. Berarti kita ingat lagi ke rumus yang pertama. Berarti kita bisa menulis 4 di 4 pangkat 3 ditambah 4 dikali 4 pangkat negatif 4. Lanjut 4 pangkat 7. 3 tambah 4 sama dengan 7 dibagi
Karena ininya negatif, kita harus merubah dulu ke positif. Jadi 1/4 dipindah ruaskan dari negatif menjadi positif. Lanjut, 4/7 dibagi 4/4/1. Kenapa kayak gini? Jadi, dipindah ruaskan lagi ke atas agar nilainya sama-sama positif. Kan ini positifnya di bawah, kita harus berubahnya ke atas. Jadi kita bisa membolak-balikan pangkat yang ini. Terakhir, 4/7 ditambah 4 sama dengan 4/11. Nah, mudah bukan? Coba kalian kerjakan latihan berikut. 6/3 dikali 6/6 dibagi 6/4. Yang kedua, 2/3 dikali 2/4 dikali 2/4. Yang ketiga, 7/2 dibagi 7/3 dikali 7/6. Nah, cukup 3 soal, coba kalian kerjakan. Eksponen ada juga yang dinamakan akar. Akar adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari pangkat. Jika A pangkat M sama dengan B, maka akar pangkat M dari B adalah A. Notasi akar. Notasi akar ditulis dalam bentuk akar N dari B, di mana B adalah bilangan yang diakar radikan, M adalah indeks akar pangkat akar. Contoh. Dalam akar juga terdapat sifat-sifat akar. Sifat akar yang pertama, akar M, A, B sama dengan akar M dari A dikali akar M B. Artinya, akar pangkat M dari hasil kali dua bilangan adalah sama dengan hasil kali akar pangkat M dari masing-masing bilangan. Contoh. Akar dalam kurung 4 kali 9 sama dengan akar dikali 4 sama dengan akar 4, akar dikali 9 sama dengan akar 9. Akar dari 4 sama dengan 2, akar dari 9 sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Sifat yang kedua adalah akar M dalam kurung A per B sama dengan akar M dari A per akar M dari B. Artinya, akar pangkat M dari hasil bagi dua bilangan adalah sama dengan hasil bagi akar M dari masing-masing bilangan. Contoh. Akar dalam kurung 16/4 sama dengan akar kali 16 sama dengan akar 16
Akar kali 4 sama dengan akar 4 sama dengan akar dari 16 adalah 4 dan akar dari 4 adalah 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Yang ketiga yaitu dalam kurung akar pangkat M A kurung pangkat N sama dengan akar M dalam kurung A pangkat N tutup kurung. Artinya pangkat N dari akar pangkat M suatu bilangan adalah sama dengan akar pangkat M dari bilangan tersebut di pangkat N. Contoh. Dalam kurung akar 4 tutup kurung pangkat 3 sama dengan akar dalam kurung 4 pangkat 3 tutup kurung sama dengan akar 64. 4 dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya 64 sama dengan 8. Akar dari 64 adalah 8. Sifat yang keempat adalah akar M dalam kurung A pangkat N sama dengan A pangkat N per M. Artinya, akar pangkat M dari suatu bilangan dipangkatkan N adalah sama dengan bilangan tersebut dipangkatkan N per M. Contoh, akar dalam kurung 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 kita keluarkan 4 pangkat 2 per 2. 2 dari pangkat kita ke bawahkan sama dengan 4. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 kali 1 sama dengan 4 dan ini hasilnya. Mudah bukan? Coba kalian kerjakan latihan berikut ini. Yang pertama, akar kurung 6 kali 8. Yang kedua, 25 per 18. Yang ketiga, 5 dan terakhir yang keempat, Nah, gimana sih perasaan kalian setelah menonton video tadi? Mudah bukan belajar tentang eksponen? Jika kalian ingin lebih paham lagi, ingin menguasai tentang eksponen, banyak-banyaklah berlatih dengan latihan soal. Nah, yang tadi bisa kalian kerjakan ya. Kalian juga bisa membuat soal sendiri agar lebih maksimal lagi. Sekian video dari saya. Maaf bila masih ada banyak penyebutan kata yang masih salah. Saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih juga bagi yang sudah menonton hingga akhir.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.